Ya, kita akan segera membahas dan berdialog soal ini bersama dengan dua narasumber. Sudah hadir di studio kami ada Laksda TNI Purnawirawan Surya Wiranto dan Mbak Fauzia Gustarina Cempaka Timur. Selamat pagi Bapak-bapak. Pagi Mas Mbak Fauzia, tadi kan informasinya sepertinya peluang diplomasi semakin terbuka. Tapi kita tahu yang menyatakan itu sebenarnya lebih besar dari Donald Trump saja klaimnya, sementara Iran tidak. Apakah benar delegasi dari masing-masing negara ini sudah berangkat ke Jenewa untuk menandatangani MOU yang dikatakan hari ini justru akan ditandatangani? Kita harus lihat dulu salah satu laporan dari CNN, Mbak, yang bilang bahwa statement bahwa damai akan tercapai segera ini sudah disampaikan oleh Donald Trump hampir 40 kali. Sejak 8 April gencatan senjata begitu ya. Yang artinya statement ini kita sudah pernah melewatinya begitu ya. Apakah ini akan tercapai perdamaian atau tidak begitu. Nah, dalam konteks ini memang meskipun kita akui bahwa perdamaian ini sekarang sudah hampir ke tahapan final karena begitu. Memang ada sinyal positif juga dari Iran ya kan? Betul. Setidaknya saya melihat ada 2 indikator, Mas. Mengapa kita bisa agak positif untuk melihat statement ke-39 ini ya dari Trump begitu. Bahwa yang pertama adalah karena ada statement yang mengakui terkait dengan Republik Islam Iran dari Trump ya, melalui tweetnya kita lihat gitu ya. Dan ini sebenarnya hal yang belum pernah disampaikan oleh Presiden Amerika manapun sebelumnya. Nah, ini tentu saja merupakan saving face strategy, strategi penyelamatan muka yang selama ini ditunggu-tunggu nih oleh Iran begitu ya. Bahwa ada statement yang mengakui, terlebih ada statement terkait dengan Mostabah Khamenei dari Trump begitu kan di tweetnya ya, yang kita dengar bahwa dia adalah orang yang baik, saya akan terhormat bertemu dengan dia gitu. Nah, ini adalah sebenarnya yang juga ditunggu oleh Iran. Nah, tapi di sisi lain yang kedua adalah tentu saja Amerika Serikat juga butuh yang disebut dengan penyelamatan muka begitu. Dalam konteks ini konteksnya lebih terkait dengan nuklir begitu. Dalam konteks nuklir ini salah satu yang ingin dicapai oleh Amerika Serikat adalah, terutama Trump begitu ya, adalah mendapatkan hasil yang terbaik, lebih baik daripada era Obama. Nah, ini yang saat ini harapannya Trump gitu ya. Nah, salah satu hal yang sangat definit adalah terkait dengan klausul senja, di mana klausul senja ini bicara tentang berapa lama sih Iran ini nggak boleh mengaktifasi lagi infrastruktur nuklirnya. Nah, di era Obama ini 10 tahun, yang diinginkan oleh Trump 20 tahun, tapi Iran tentu saja nggak mau gitu ya. Nah, saat ini bicara tentang negosiasi, Iran ini mau naik ke angka 15 tahun, yang artinya statement Netanyahu maupun Trump yang bilang bahwa selama kepemimpinan saya atau saya hidup maka nuklir tidak akan bisa dibangun lagi oleh Iran bisa terwujud at all cost gitu ya. At all cost, karena 15 tahun berarti bisa tercapai. Nah, itu 2 hal yang menurut saya sebenarnya possible, tapi kalau bicara tentang apakah itu sudah siap ke Jenewa, saya rasa masih agak belum bisa ya kalau hari Minggu ini ya. Belum nyata ke sana gitu belum ya. Belum nyata sih untuk kalau hari ini ya di Jenewa terjadi. Meskipun sepertinya kalau saya lihat juga ada 2 kubu ya, bukan kubu lah, mungkin 2 pernyataan yang bisa iya bisa tidak dari Iran begitu. Contoh sepertinya kayak juru bicara Ismail Baghei ya, yang mengatakan wah ini masih jauh panggang dari api, kata dia begitu, belum ada kesepakatan bicara soal uranium dan nuklir, belum ada kesepakatan juga soal Hormuz juga seperti itu. Tapi Araghchi tone-nya agak lebih positif gitu akhir-akhir ini begitu. Artinya ini ada apa Mbak dengan 2 sikap yang berbeda ini begitu? 2 pernyataan yang berbeda ini? Kalau saya melihatnya, kita lebih mungkin menarik garis dari Kalibaf. Statement Kalibaf. Jadi Kalibaf ini akan dikeluar informasi laporan yang disebutkan adalah bahwa dia yang akan leading negosiator yang akan menandatangani bersanding dengan J.D. Vance. Jadi J.D. Vance sudah mengakui dalam salah satu wawancara terbaru begitu ya, dengan Anadolu misalnya dia bilang iya begitu ya, dan dia bahkan memperingatkan, dia mengiyakan apa yang disebut Araghchi dan juga disebut oleh Shehbaz Sharif bahwa harus berhati-hati dengan Israel. Dia bahkan bilang bahwa memang kadang-kadang Israel dan Amerika punya visi dan tujuan yang berbeda. Dia mengamini J.D. Vance ini. Jadi ini menurut saya indikator-indikator yang kita bisa lihat sebenarnya memang ini menuju ke arah perdamaian yang lebih permanen. Arahnya ke sana. Tapi apakah itu akan cuman jalan ini beda gitu ya. Hari ini atau enggak? Nah, itu yang kayaknya jalannya masih terjal ya. Kalau Pak Surya melihatnya seperti apa? Salah satu poinnya adalah Selat Hormuz. Tapi dari perbincangan kami kemarin dengan WNI yang ada di Iran, mustahil Iran akan membuka Selat Hormuz. Apakah ini akan menjadi batu kerikil dalam perdamaian? Ya, kalau kita bicara senjata ya konvensional, pasti Iran kalah ya, karena Amerika ini besar ya. Tapi Iran ini ingat dia dimenangkan oleh war titernya yang ada di perairan sempit.
ya, dan dia menguasai situ, dan itu wilayah kedaulatannya dia, dan dia ini sudah menyiapkan pertahanan wilayah lautnya sejak dia diembargo ya 40-an sekian tahun yang lalu ya. Artinya dia sudah menyiapkan meriam pantai, peluru kendali, Dia siap dengan infrastrukturnya di Selat infrastrukturnya Hormuz itu termasuk ya. ranjau ya, kapal-kapal swarmboat dan sebagainya. Sehingga senjata geografik ini, geographic warfare ini, itu yang menjadi senjata utama. Makanya jangan bicara Hormuz ya sebelum semuanya clear, apalagi nuklir ya. Kalau nuklir ini kan dia juga khawatir akan diserang oleh Israel, karena Israel punya nuklir gitu. Hingga dia juga punya perimbangan dong. Kalau toh sekarang dia katakan sudah diperiksa atau penyataan itu hanya untuk kepentingan damai, kalau menurut saya selama dia ada nuklir pasti dia menyiapkan untuk perang juga gitu ya. Sehingga sewaktu-waktu dia diserang nuklir dia pasti balas dengan nuklir. Demikian juga Amerika ya. Kan kita nggak tahu itu kemampuan peluru kendalinya sekarang nyampe nggak ke sana. Buktinya semua terkejut manakala peluru kendalinya nyampe ke Diego Garcia gitu ya. Itu menunjukkan ancaman, dan kita lihat negara-negara Eropa Barat itu juga worrying, dia nggak mau ikut campur sama Amerika karena dia tahu kalau dia ikut campur nasibnya sama dengan negara-negara Arab. Nyasar juga ke mereka nanti. Iya, nyasar ke mereka gitu. Makanya udah biarin aja Amerika. Ini kan bukan Amerika, ini Trump gitu loh. Biarin aja gitu, biar dia menghadapi kenyataan bagaimana Iran itu ya. Jadi kenapa sekarang yang ditahan itu pertama nuklir ya. Karena nuklir ini berkaitan dengan hidup matinya negara ya. Yang kedua Hormuz. Hormuz ini senjata non konvensional, asymmetric warfare ya. Terus kemudian archipelagic warfare, karena itu wilayah dia yang dia kuasai. Sekali ditutup kita lihat dampaknya. Ya, seluruh dunia ya, utamanya Amerika dan sekutunya. Itu sekarang waduh repotan. Nah, buka tutup ini kan awalnya kita lihat Iran dulu yang nutup ya. Karena dia ingin challenge nih, kalau gue tutup gimana dampaknya nih. Dia udah perhitungkan, pasti teriak-teriak ini tidak hanya Amerika, tapi dunia akan teriak-teriak. Pak. Termasuk Indonesia kan. Iya. Karena kapal kita masih Dua ada yang kapal ditahan. Pertamina ya kan. Kapal dua tertahan. kapal Pertamina itu ada case tertentu sehingga mereka masih menahan sampai sekarang ya. Artinya senjata itu yang utama bagi Iran di samping nuklir ya. Makanya nuklir ini pamungkas nih, dia nggak mau bicara. Sampai sekarang pun nggak mau bicara. Oke, selesaikan semua, kalau kita udah clear, mari ke perdamaian oke, boleh. Tapi itu pun tidak diekspor keluar seperti tadi Mbak Cempaka sampaikan. Dia akan tetap simpan. Keep dia. Ya, keep. Nanti kalau udah perjanjian selesai, tiba-tiba dia diserang nuklir, nah dia nggak punya apa-apa. Jadi itu pamungkas terakhir itu nuklir itu. Yang berikutnya adalah Hormuz. Makanya sekarang begitu dia tutup, kemudian Amerika ikut-ikut Alasan blocking. yang menutup kan jelas Pak, kalau kata Iran, ya Amerika yang menyerang kami lebih dulu kan begitu. Iya, alasan itu boleh aja. Sama kalau kita lihat saya ahli hukum laut internasional ya. Sebenarnya dua-dua nggak boleh nih melanggar United Nations Convention. Secara hukum internasional. Secara hukum internasional nggak boleh. Dua-duanya ya. Dua-duanya. Tapi Iran itu lebih kuat karena dia adalah coastal state. Dia yang memang punya hak kedaulatan di situ. Gitu ya. Makanya dia bertahan. Amerika ini kan orang dari antah berantah tiba-tiba ikut-ikut di sini gitu ya. Karena apa? Dia dirugikan. Oke, aku ikut-ikutan gitu blockade. Tapi kalau kita lihat efektivitas selama 100 hari perang ini, kan punya Iran yang efektif. Punya Amerika nggak efektif nih, karena kapal masih bisa berusaha keluar ya dengan cara matikan ais, ya, komunikasi, navigasi, macam-macam. Masih bisa lolos. Tapi kalau di Hormuz nggak akan bisa. Ya. Buktinya kapal Amerika pun masuk sana, destroyer 3 itu kan begitu disikat sama drone-nya, balik dia. Iya. Sampai sekarang terbukti kata-kata Iran tadi, kalau tadi bicara diplomasi, ini bicara perang ya. Dia bilang nanti gua akan breakthrough Selat Hormuz. Nanti akan gue mine clearing di sana. Tidak terbukti. Itu dari awal kalau saya sampaikan seperti itu. Itu bluff aja berarti ya. Iya. Tapi kalau misalnya bicara soal perdamaian, Iran kan juga ingin menunjukkan kepada dunia bahwa dia itu negara yang sebenarnya ingin perdamaian, tidak ingin perang terus. Nah, kira-kira klausul untuk Hormuz ini seperti apa yang akan dilonggarkan oleh Iran agar ketemu nih, ada titik temunya pada saat melakukan diplomasi di meja perundingan? Iya, tapi dijawabin nanti boleh Pak, kita jeda dulu ya. Oke. Tetaplah bersama kami, pemirsa, kami akan kembali saat lagi.
Kita lanjutkan dialog. Tadi pertanyaan gantung saya ke Pak Surya, gimana kira-kira klausul Hormuz yang bisa ditawarkan Iran jika memang ada niat untuk berdamai di meja perundingan? Ya kalau kita lihat sejak awal ya, kenapa Iran ini menggunakan geografiknya untuk warfare, untuk berperang gitu ya. Karena itulah salah satu senjata non konvensional. Seperti saya katakan tadi, kalau pakai konvensional pasti kalah. Amerika ini kan negara yang besar, kuat ya, punya dari sisi segalanya, punya gitu. segalanya, ekonominya juga besar. Iran tidak sekuat itu. Tapi ingat bahwa warfare titernya itu ada di situ gitu, di wilayah sempit. Itu yang membuatkan Iran itu menang. Nah, dia kan memberikan challenge pertama kali sejak diinvasi itu dengan cara menutup gitu ya. Bagaimana dia lihat reaksinya Amerika nih? Bagaimana dia reaksinya negara-negara global ya, yang pengaruh ya. Karena dia tahu bahwa dengan menutup itu paling nggak seperlima minyak dunia yang masuk energi itu akan macet, terhambat ya. Masuk Indonesia mengalami kita kan seperti itu. Nah jadi itu senjatanya. Setelah dia cobakan, kemudian kan tadi dikatakan 8 April itu ada niat-niat damai gitu ya. Oke, mau Iran kan. Oke, nanti kita damai gitu ya. Tapi dia diserang ya. Sehingga terus dia tutup lagi. Nah, Amerika ini Padahal nyerang tuh mikir nggak sih Pak, kalau misalnya ujung-ujungnya Pak bahkan ini senjatanya Iran cuman itu gitu loh, iya ya kan, nutup-nutup itu. Itu yang saya juga nggak ngerti gitu ya. Ternyata mereka ini nggak paham tentang Iran gitu loh ya. Buktinya Nyulitin dia juga, gitu loh. perang lewat udara dia nggak mampu nembus, perang lewat darat sampai sekarang belum turun karena dia tahu dampaknya ya, karena terrainnya demikian kuat ya. Iya. Perang lewat laut yang kelihatannya kecil, yang Amerika menyebutkan 4 hari aja gue selesaiin, gue mau breakthrough tadi ya, mau ranjau, sampai sekarang nggak bisa. Itu bukti bahwa Iran itu manage di situ kuat gitu ya. Dia benar-benar menjaga kedaulatannya. They don't worry about the international law of the sea. Karena Amerika juga ya sebagai non state yang menandatangani meratifikasi UNCLOS. Nah, dia kan sama, dia tidak meratifikasi, tapi dia punya kedaulatan di situ gitu loh. Jadi dia lebih kuat. Itu makanya jadi nilai bergennya. Dia mau kalau Amerika mau. Ya, buktinya tadi setelah dia buka, dia diserang lagi, tutup lagi. Malah ikut-ikutan blokade dari situ. Dia ini kan di luar wilayah dia, kok dia bisa ikut blokade. Sekarang kan tawarannya tinggal gampang. Amerika kamu buka lah, nanti pasti saya buka gitu. Amerika belum buka sampai sekarang. Blokadenya masih ada di situ. Masih ada. Bahkan kemarin coba dibuka lagi sama Iran, Irannya diserang lagi, ditutup lagi. Dan ini sampai kapan ya? Tergantung kemauan politik daripada Trump itself ya. Dengan Netanyahu mungkin untuk mau menjaga wilayah itu supaya lebih kondusif lah ya. Termasuk tadi kan dampaknya ke Lebanon itu ya, serangan-serangan terhadap Lebanon. Ini kan juga berkaitan gitu loh. Dan Lebanon juga dimasukkan dalam satu klausul ya Mbak Cempaka ya, untuk perdamaian yang akan diraih. Ya kalau Trump mengatakan 4 hari ke depan, bahkan ini sudah dalam pekan ini seperti itu. Kalau tadi kan kita tuh soal Hormuz nih Mbak Cempaka. Artinya kalau probabilitas ini benar-benar akan tercapai sebuah yang namanya kesepakatan gitu. Probabilitasnya tinggi Mas, tapi kalau kita bicara tentang tadi bilang Lebanon gitu ya, salah satu kasus terkait dengan Lebanon ini benar-benar harus dianggap serius sama Netanyahu begitu, karena kita tahu bahwa kemarin terjadi serangan beberapa hari yang lalu ketika terjadi serangan terhadap Lebanon begitu ya, Trump ini langsung nelpon Netanyahu begitu untuk melakukan gencatan senjata begitu, bahwa karena jangan dilupakan Mas, kalau Anda masih terus menyangkal, maka Anda akan sendiri di situ nanti. Betul, itu yang pertama. Yang kedua adalah jangan lupa bahwa serangan yang dilakukan setidaknya ke kota Tirus itu dilakukan dalam konteks masih gencatan senjata antara pemerintah Lebanon dan pemerintah Israel. Begitu yang jikapun memang berakhir, baru berakhir di akhir Juni ini. Yang artinya memang Israel tidak menghormati perjanjian yang sudah dimediasi Amerika Serikat. Jangan lupa mediatornya adalah Amerika Serikat. Jika Amerika Serikat saja sebagai mediator tidak kredibel, tidak dihormati oleh Israel, oleh Zionis Israel, bagaimana negara lain mau menghormati Amerika Serikat? Dalam konteks ini kan kita bisa menarik kesimpulan demikian, terutama poin terkait dengan perdamaian regional terkait dengan Lebanon. Meskipun memang poin-poin terkait dengan kita lihat bagaimana serangan ke Lebanon ini juga disampaikan oleh Iran sebagai prasyarat ketika untuk melanjutkan
melanjutkan ke yang lebih tahapan berikutnya Negosiasi begitu ya, lebih lanjut yang ya. lebih lanjut begitu. Jadi memang bagaimana menahan dirinya Israel ini harus lebih tinggi begitu, karena sebagai bentuk penghormatan terhadap Amerika Serikat jika memang keduanya masih dianggap sebagai bestie gitu ya. Tapi kalau misalnya memang ada perbedaan pendapat ya ini akan mengubah tentu saja mengubah landscape konflik juga jadinya, Mas Rifi. Jadi mungkinkah nanti perdamaian ini hanya deeskalasi saja tetapi tidak benar-benar menyelesaikan inti masalah-masalahnya itu. Jadi dibiarkan aja begitu, selalu ada konflik berjalan tetapi eskalasinya diturunkan. Kalau kita bicara tentang low intensity konflik begitu ya, dalam konteks perang asimetris, memang itu adalah salah satu senjata juga yang bentuknya tadi Pak Surya juga nyatakan begitu ya, dalam konteks Hormuz misalnya, ada dua hal terkait dengan narasi yang pertama dan terkait dengan efek kejut atau surprise efek, Mas, yang artinya kedua belah pihak terutama Iran yang menggunakan strategi perang asimetris ini akan menyiapkan dua hal itu terkait dengan narasi dan juga terkait dengan efek kejut ini gitu. Jadi dua hal ini yang sebenarnya tidak bisa di-afford oleh Amerika Serikat jika lanjut berperang begitu. Jadi memang selain tentu tekanan domestik, tekanan waktu dan lain sebagainya begitu ya. Tapi ya dua hal ini yang menurut saya juga membatasi dan meningkatkan konsesi Iran sendiri. Makanya kita lihat bagaimana Iran ini ketika Lebanon diserang, dia langsung tidak hanya membalas serangan ya ke Israel, tapi juga menggerakkan Houthi untuk menyerang pertama kali loh, Mas, sejak tanggal serangan 28 Februari lagi ya. diaktifkan. Yaman. Dan sebelumnya kita dengar memang statement Houthi hanya mendukung secara diplomasi bahwa berpartner Tapi dengan faktanya Iran. kan tidak tuh kan? Faktanya kemarin sejak serangan yang dilakukan oleh Israel terhadap Iran di salah satu pabrik petrokimia dan juga infrastruktur kritis langsung dibalas oleh Houthi, yang artinya Houthi punya kemampuan juga secara militer meskipun dia tentu saja ada pertimbangan lain begitu ya yang menunjukkan bagaimana landscape ini akan semakin meluas kalau Israel tidak bisa menahan diri. Oke, ini Jenewa yang ditunggu-tunggu, harapannya kan seperti itu. Tapi sepertinya masih jauh panggang dari api kan, jadi fans juga belum berangkat juga dan lain sebagainya. Sampai harus ke Jenewa, sampai harus ke Swiss, ini artinya apa? One step ahead atau apa begitu? Ya, kita lihat memang pertemuan pertama di Islamabad ya, Mas ya, Ya, yaitu memang Pakistan. sebagai intermediary begitu ya, sebagai mediator. Nah, tentu saja ada keinginan yang diinginkan oleh Iran yang sudah disampaikan berkali-kali adalah perdamaian ini tidak ingin hanya gencatan senjata, tapi ingin permanen, yang artinya harus dilindungi oleh organisasi internasional. Di Jenewa ada PBB, ada kantor PBB di situ. Yang artinya itu adalah salah satu tahap yang diinginkan oleh Iran untuk membuat ini menjadi permanen. Begitu, dan ini adalah kontekstualisasinya adalah membuat formalisasi. Jika memang negosiasi ini tercapai, yang diinginkan bukan hanya sekedar gencatan senjata, tapi juga formalisasi dalam bentuk yang lebih Dengan pasti lembaga dan yang permanen. kredibel juga. Dengan lembaga yang kredibel di Jenewa. Terakhir Pak Surya, dari Pak Surya mungkin. Ya, kalau saya juga, saya rasakan upaya-upaya damai ini sudah dilakukan oleh kedua pihak ya, terutama inisiatornya kan Amerika. Ya. Kita tahu dalam hubungan diplomasi ini kalau orang yang mengajak berdiplomasi, ngajak damai, itu pasti posisinya di bawah. Dia ingin mencapai itu, ya. Tapi tadi dikatakan bahwa di Islamabad gagal 2 kali ya. Terus berusaha ke negara Oman misalnya, terus sampai ke Cina katakan kemarin tuh. Qatar juga pernah terjadi juga. Qatar yang terakhir ini juga nggak ada hasilnya gitu loh. Nah ini nunggu ke PBB. Sementara PBB yang kita lihat sekarang ini nggak berdaya. Nah itu maksudnya Pak. Itu ya. Jadi Amerika ini jangankan national law, international law atau badan internasional pun tidak diakui sama dia. Gitu. Saya sudah bisa membedakan. Nanti kalau ke situ ya sia-sia saja. Bahkan ke Washington pun saya nggak yakin. Nggak ada ini ya. Jadi damai ini kan kesepakatan antara pihak-pihak Mereka yang yang ingin damai gitu ya. Tapi kalau ini ingin damai tiba-tiba ini nyerang gitu. Ya kan begitu terus. Ya. Berarti TikTokan terus gitu ya. Berarti kayaknya masih terjal jalannya ya untuk Masih perdamaian, terjal, meskipun ya. harapan kita sih segera terjadi agar Ya, perang Karena ini emang segera selesai. kita juga terdampak juga Iya, kan benar. Mal. Baik, Makanya terima kasih. tadi yang bisa dikatakan bahwa ini kita tinggal menunggu rakyat Amerika aja nih. Nunggu DPR-nya, nunggu Kongresnya gitu. Yang bakal menjatuhkan Trump. Iya. Oke. Karena ini perangnya dengan Trump gitu, bukan dengan Amerika. Oke, baik. Terima kasih Pak Surya, terima kasih Mbak Mbak Cempaka. Cempaka sudah hadir Mas Revi. di studio kami. Dan pemirsa, usai jeda kami akan ajak Anda melihat aktivitas warga Jakarta di kawasan Gelora Bung Karno. Sesaat lagi.